Untuk penyaluran bantuan BPNT atau bantuan sembako di bulan Juli Agustus ini banyak yang tidak cair. Kira-kira kenapa alasannya? Simak terus videonya. Halo, bertemu kembali bersama saya Jaman di channel Jaman Tasik. Di video kali ini saya ingin menyampaikan informasi sekaligus menjawab pertanyaan dari ibu bapak yang menanyakan kenapa untuk bantuan BPNT alokasi bulan Juli Agustus banyak yang tidak cair begitu ya. Untuk pertanyaan tadi tentu saya dapatkan dari beberapa KPM yang ada di wilayah dampingan saya maupun di luar wilayah dampingan saya. Memang kemarin ada dari KPM saya pribadi yang menanyakan kenapa untuk bantuan BPNT-nya tidak cair, sedangkan untuk tahap-tahap sebelumnya tidak ada masalah begitu, hanya tahap untuk Juli Agustus saja yang bermasalah atau tidak cair. Dan terkait pertanyaan tadi, kemudian saya pun melakukan tindak lanjut dengan melakukan pengecekan data dari KPM tersebut di DTKS. Kalau saya cek di DTKS sendiri, memang untuk jawabannya atau keterangannya adalah gagal cek rekening. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya ini menjadi keterangan gagal cek rekening, padahal untuk data sebelumnya atau untuk pencairan sebelumnya tidak pernah ada masalah begitu ya. Namun setelah saya cek dari data yang terkait dengan nomor kartu, untuk tanda keanehannya ini mulai muncul di benak saya, karena memang kalau saya cek untuk nomor kartu yang khusus alokasi bulan Juli Agustus ini berbeda dengan nomor kartu yang di bulan-bulan sebelumnya begitu ya. Nah, sebagai contoh ada satu KPM saya yang mana memang beliau itu datanya untuk nomor KKS ini merupakan nomor KKS yang biasa cair. Namun untuk BPNT bulan Juli Agustus ini nomornya menjadi berbeda begitu ya. Dan setelah saya konfirmasi kepada KPM-nya tersebut, ternyata itu adalah nomor kartu lamanya begitu ya. Karena dalam perjalanan beliau menerima bansos, si KPM tersebut pernah kehilangan kartu sehingga pernah mengajukan kartu baru ke pihak bank begitu ya. Jadi nomor yang muncul di data BPNT bulan Juli Agustus ini adalah nomor kartu sebelumnya. Kemudian untuk cerita berikutnya, saya pun pernah menerima informasi atau pertanyaan dari KPM saya yang juga tidak cair untuk BPNT-nya, dan saya juga lakukan pengecekan data yang sama seperti KPM yang sebelumnya, di mana di sana saya juga melihat untuk keterangan itu gagal cek rekening. Kemudian untuk di keterangan nomor KKS atau nomor kartunya ini ada nomor kartu yang berbeda juga begitu ya. Dan setelah saya konfirmasi, ternyata nomor kartu tersebut merupakan nomor kartu dari suaminya yang sudah meninggal begitu. Jadi untuk si ibu ini pada awalnya ini kartunya itu atas nama suaminya, kemudian setelah suaminya meninggal digantilah dengan kartu istrinya begitu ya. Dan selama ini memang tidak ada kendala, nomor kartu yang muncul adalah nomor kartu si istrinya atau kartu yang baru ini begitu ya. Namun untuk tahap Juli Agustus tiba-tiba kembali kepada nomor kartu suaminya. Nah, ini tentu jadi pertanyaan besar, dan kemarin kebetulan pas saya melakukan piket dan juga rapor bersama Korkab, di sana saya menanyakan kepada Korkab kira-kira kenapa banyak sekali saat ini kartu-kartu BPNT yang tidak cair begitu dengan alasan gagal cek rekening. Kemudian berdasarkan informasi dari Pak Korkab yang kemarin disampaikan kepada saya, menyatakan bahwa memang beliau sudah mengetahui terkait kejadian ini dan juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Himbara atau dengan pihak bank. Dan jawaban dari pihak bank sendiri, memang saat ini sedang ada pendataan ulang untuk para pemilik kartu KKS khususnya begitu ya, yang terindikasi pernah mengganti kartu gitu ya. Dan kalau saya perhatikan juga memang untuk yang menanyakan kenapa BPNT-nya tidak cair, ini rata-ratanya adalah KPM yang pernah mengganti kartu sebelumnya begitu ya. Seperti kartunya yang pernah hilang, kemudian kartu yang pernah diganti kepengurusan, misalnya dari suami ke istri atau sebaliknya, ataupun dari anak kepada ibunya begitu ya. Ini juga sama, rata-rata yang mengalami kendala tadi tidak cair dan gagal cek rekening adalah untuk mereka yang pernah mengganti kartu KKS untuk BPNT-nya begitu ya.
Nah, kembali ke jawaban Pak Korka berdasarkan informasi dari pihak Himbara, memang katanya saat ini sedang ada pengecekan ulang atau pendataan ulang untuk para KPM BPNT yang memiliki histori atau memiliki riwayat yang pernah mengganti kartunya. Nah, jadi untuk Anda mungkin yang saat ini tidak cair untuk bantuan BPNT-nya, padahal di tahap sebelumnya, tahap kemarin cair begitu ya, silahkan Anda ingat-ingat lagi apakah memang Anda ini pernah mengganti KKS, baik itu karena hilang ataupun mungkin berganti kepengurusan. Kalau iya, berarti ini sesuai dengan informasi yang kita dapatkan begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin dari Anda, lalu bagaimana ini solusinya begitu, apa yang harus Anda lakukan? Nah, informasi juga dari Pak Korka bahwa apa yang harus dilakukan oleh KPM ini tinggal menunggu saja begitu ya. Jadi untuk Anda para KPM BPNT yang tidak cair untuk BPNT-nya karena tadi alasannya gagal cek rekening, Anda tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu memperbaiki data ataupun tidak perlu datang ke pihak Himbara atau ke pihak bank. Anda tinggal menunggu saja karena ini prosesnya sedang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan pihak Himbara begitu. Nanti ketika datanya sudah selesai, kemungkinan nanti akan ada kartu baru begitu ya. Ini informasi dari Pak Korkab yang saya dapatkan. Jadi sekali lagi untuk Anda tidak perlu khawatir dan tidak perlu kesana kemari begitu, tinggal menunggu saja. Nanti silakan berkoordinasi dengan pendampingnya. Kalau Anda memang merupakan KPM PKH, silakan berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya untuk memantau sejauh mana progres untuk perbaikan data tersebut. Karena tadi informasi yang saya dapatkan, ketika untuk penyelesaian cek rekening ini sudah selesai, kemungkinan besar nanti Anda akan mendapatkan kartu baru dari pihak bank atau pihak Himbaranya, yang insya Allah nanti ketika si kartunya sudah selesai, pasti dari pihak Himbara atau pihak bank akan mengkonfirmasi kepada Anda melalui pendamping Anda masing-masing. Nah, itu jadi ya yang terjadi. Semoga dengan penjelasan ini bisa menjawab yang menjadi keresahan atau menjadi pertanyaan Anda, sehingga sekarang Anda sudah tahu dan sudah tenang begitu ya. Tinggal menunggu nanti proses yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial maupun oleh pihak Himbara. Itu informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.